Keluar ya. Ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah saya jauh nih, Pak. Udah sore. Mana rumahnya Bu Puji? Iya, Pak. Rumahnya di mana? Rumah saya di Sridadi masuk ke dalam, Pak, di Jangga Baru. Di hutan lindung Sultan Taha Saifuddin. Hutan lindung? Iya, Pak, di Senami. Masuk lagi Oh, ke dalam, jauh lagi, Pak. Dari Simpang Sridadi masuk 35 kilo, Pak. berapa lama itu Bu jarak tempuhnya? Kalau kita santai 1,5 jam, Pak. Kalau santai itu. Nah, harusnya Bu Puji duluan tadi Iya, tampilnya. Pak. Tidak apa-apa lah, Pak. Biar dingin juga, Pak. Oke, baik silakan Pak Syarifuddin. Oke, baik Pak. Terima kasih. Bu Buji, saya sering lihat situ loh Bu, kalau Kenes. Iya, Pak. Mampirlah, Pak, ke Terus rumah, Pak. kalau sekarang nggak boleh mampir Bu, lagi nguji. Oh iya. Nggak, kayak mana mau mampir ya, Pak, ya? Lagi ujian ya, Pak, ya? Iya, nggak boleh main mampir. Ujian Iya, tak ujian dulu. lagi ujian dulu dah, Pak. Ngajar di tingkatan mana Bu? Iya, Pak. Ngajar tingkatan apa? Di SMP 1 Atap Belian Baru, Pak. SMP ya, ngajar Ya. sendirian guru agama situ. Sendiri, Pak. Berapa kelas itunya? 3 kelas, Pak. Itu pun diseket, Pak. Perpus dengan kelas 8 jadi satu lokal itu, Pak, diseket. Berarti penderitaan Ibu agak berat situ ya. Non? Penderitaan Ibu agak berat di situ. Iya, Pak. Oke, baik. Iya, Pak. Eh, di sana menggunakan kurikulum apa ya, Bu? Kurikulum Merdeka, Pak. The full. Sudah full kurikulum Merdeka. Pak, bentar, Pak. Pakai speaker dulu, Pak. Suaranya kurang jelas. Kalau mau ya. Kedengaran, Pak, suara saya, Pak? Enggak mau ya? Kedengaran tapi ganda. Sudah. Enggak ada ya, Pak, ya? Sudah jelas. Sudah ya? Ya. Oke. Pak. Gini Bu, Ibu di sana kurikulumnya sudah full ya, Bu? Iya, Pak. Sudah full kelas 1, 2, 3 kurikulum Merdeka. Iya. Oke, baik. Gini Bu, kurikulum yang dirancang oleh pemerintah ya Bu ya. Ibu dengar apa enggak sih? Iya, Pak, ini lagi dengerin, Pak. Suaranya soalnya kecil banget, udah saya fullkan ini, Pak, padahal. Dia harus pakai gitu ya. Iya. Gini Bu, kurikulum yang dirancang oleh pemerintah itu kan belum tentu bisa menjawab kebutuhan belajar individu siswa kan gitu dah Bu. Iya kan Bu? Iya, Pak. Nah, tentu guru sebagai pelaksana kurikulum itu tentu pasti banyak mengalami hambatan-hambatan. Ini kalau tidak sesuai, pokoknya banyak cerita lah Iya, Pak. persepsi dari semua guru itu. Nah, sebagai guru yang baik, tidak sombong dan rajin menabung. Ya. Nah, bagaimana Ibu mengatasi kesenjangan itu? Ini kurikulumnya begini, terus tidak sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, bagaimana Ibu mengambil jalan tengahnya supaya siswanya tetap terlayani dengan baik, supaya jangan jadi korban gitu. Silakan Bu, pasti Bu Ya. punya jawaban yang tepat. Iya, Pak. Jadi kita menyesuaikan dengan keadaan yang ada pada lingkungan. Nah, contohnya di pedalaman, termasuk pedalaman ya, Pak, ya. Terkadang saya sudah menggunakan media, Ya, sudah menyiapkan bahan ajar, kemudian sudah menyiapkan media pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. Tetapi kita mau mengaplikasikannya terkendala dengan
jaringan, kemudian lampu itu kendalanya, Pak. Nah, selanjutnya ada juga siswa yang sangat sulit untuk diajak bekerja sama karena salah satunya anak SMP itu kan anak di jenjang yang apa namanya lagi puber, Pak, lagi labil, mencari jati dirinya. Nah, disitulah kadang anak masih ada yang malamnya main game online. Nah, jadi anak banyak yang tertidur di dalam kelas. Jadi kita mau menggunakan metode apa? Metode yang kalau ceramah itu jadinya kita sendiri yang bakalan capek. Kalau menggunakan metode demonstrasi, anak juga ada yang aktif dan ada juga yang tidak. Itu kesulitannya, Pak. Maksud saya itu Bu, bagaimana Bu mengatasi hal tersebut Untuk semuanya? mengatasinya ya, Pak ya. Iya, karena kan siswa ini kan harus terlayani dengan baik Ya, semuanya. jadi kita Pemerintah maunya begini, tapi di lapangan kenyataan seperti ini. Nah, gimana ya, Ibu mengatasinya itu? Kesenjangan itu. jadi menurut saya cara mengatasinya kita menjadikan anak peserta didik itu sebagai teman, kemudian sahabat, sehingga bisa terlaksana pembelajaran dengan baik dan dapat terarah. Jadi Bu, jadi banyak hal yang bisa kita lakukan sebenarnya Bu. Kalau kurikulum itu kan hanya gambaran luas ya Bu, luas ya. Tapi teknis kembali kepada pelaksana itu guru. Iya, Pak. Ya, pemerintah cuma menyediakan ibaratnya ini pedomannya, ini apa namanya ya, ini regulasinya atau aturannya. Silakan laksanakan di bawah sesuai dengan pemerintah tidak mengatur di daerah ini harus pakai ini tidak. Jadi Iya, Pak. pemerintah itu memfasilitasi kita untuk sebebas-bebasnya menggunakan media-media atau apapun yang bisa mendukung pembelajaran kita. Karena setiap sekolah itu berbeda lingkungannya. Mungkin tempat Ibu misalnya siswanya mungkin lingkungannya berbeda, di kota lain juga, di tengah-tengah kota mungkin lain lagi gitu. Nah, Iya, Pak. jadi semua kita harus punya hal-hal yang bisa mengatasi hal itu. Gunakanlah yang bisa dimanfaatkan di lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Maksudnya, jadi sumber belajar bukan hanya perpustakaan, tapi lingkungan juga bisa dijadikan itu. Nah, Iya, Pak. jadi ibaratnya kita jadi guru-guru di sana tetap harus optimis apapun yang terjadi ya tetap optimis lah. Gunakan yang ada di sekitar sumber belajar, tidak mesti pakai uang gitu kan. Kan banyak yang bisa dijadikan. Apalagi belajar tataran SD, bagaimana kebesaran Allah tuh biasa lihat kok tumbuhan bisa tumbuh gitu. Nah, kalau tidak siram kok mati gitu. Nah, bisa Iya, Pak. dijadikan itu kan. Berarti ada hal-hal yang bisa menumbuhkan kreativitas gurunya sendiri. Oke, baik Bu. Iya, Pak. Coba Ibu jelaskan yang Ibu pahami tentang asesmen, baik diagnostik, sumatif maupun formatif maupun sumatif. Coba dijelaskan dulu. Asesmen diagnostik atau asesmen awal dilakukan ketika kita akan memulai pembelajaran. Tujuannya kita untuk mengetahui seberapa siap anak akan mengikuti pembelajaran yang akan kita lakukan. Kemudian untuk pembelajaran sumatif itu untuk mengetahui apakah pembelajaran yang kita lakukan sudah dapat diterima oleh peserta didik. Oke, baik. Tadi kan ada diagnostik, ada formatif maupun sumatif Sumatif, yang Pak. bisa digunakan. Nah, Ya, untuk menjamin alat ukur kita ini valid dan reliable, apa strategi yang Ibu gunakan? ya, Pak. Apa strategi yang digunakan? Strategi yang saya gunakan, Iya, untuk memastikan bahwa asesmen kita ini bagus loh Bu gitu. Nah,
Jangan-jangan kita nih membuat asesmen mengukur diri kita sendiri. Bikin Iya. soal misal nih, bikin soal tapi mengukur gurunya sendiri bisa jawab. Kan banyak seperti itu kan? Iya, Pak. Membuat soal tapi mengukur dirinya sendiri, tidak mengukur diri siswa. Pastilah tidak bisa menjawab. Ketika siswa tidak bisa menjawab banyak, tidak menjawab, guru-gurunya marah. Sudah diajarkan ini tidak nah gitu. Ternyata terletak di kesalahan kita. Ya, itu yang perlu bagaimana Bu menjamin itu. Jadi cara kita mengukur itu melihat kemampuan anak, seberapa mampu dari materi yang kita sampaikan. Kemudian tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian pembelajaran, Pak. Jadi semua itu ya Bu, alat ukur yang kita gunakan itu memang harus jelas Bu, harus benar valid Iya, Pak. supaya kita ini bisa mengetahui yang kita lakukan nih sebenarnya menjawab solusi apa tidak sih sebenarnya, nah, gitu nah. Jadi kita tidak bisa cuek dengan itu semua hanya kalau kita ini hanya untuk memenuhi administrasi atau dokumen bisa saja Bu. Tapi pas kita disuruh praktek ngajar segala macamnya di supervisi, seolah-olah kita tidak tahu menahu gitu. Iya, Pak. Kemudian yang selanjutnya Bu, Ya. eh, apa hal yang Ibu lakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas? Yang ilmiah ya Bu, yang ilmiah ya. Yang ilmiah ya, Pak ya. Untuk Iya, yang meningkatkan bisa pembelajaran, diterima. untuk meningkatkan pembelajaran di kelas itu yang pertama kita lakukan dengan semua itu ya Bu. ya pembelajaran Lanjut, Bu. secara kolaboratif, Pak. Jadi mengajak siswa Ya. untuk saling berkolaborasi agar tercipta pembelajaran yang efektif dan juga kondusif. Ya, Pak? Nah, kalau gitu Bu, gimana itunya? Kalau dihubungkan dengan pembelajaran yang berhubungan dengan kalau misalnya Bu menggunakan teknologi informasi. Nah, Dengan sedangkan di sana kan Ibu bilang tadi kan banyak kenalannya tuh. ya, Nah, sementara kan kita hidup di anak yang penuh dengan teknologi. iya, Pak. Nah, bagaimana Ibu mendesain pembelajaran itu? Eh, Kadangkala Pak, kan nggak selalu Pak ya, mati lampu, mati sinyal. Nah, kadangkala ketika kita bisa menggunakan media sosial, TikTok. Nah, anak-anak SMP lagi senang-senangnya Pak main TikTok. Nah, kita melakukan memberi tugas atau sumber belajar dengan menggunakan media TikTok, kemudian Facebook, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Kalau di kelas itu menggunakan model quizzes atau juga bisa dengan menggunakan Google Form, Pak. Oke. Gini Bu, Mas saya. Ya, Jadi ketika Ibu mendesain modul ajar, itu memang harus Ibu pikirkan. Kalau seandainya misalnya di modul ajar mengkaitkan dengan teknologi informasi dan itu misalnya berhubungan dengan listrik misal, nah Ibu harus membuat sebuah strategi yang lain. Kalau seandainya lampu mati, apa yang harus saya lakukan? iya Pak. Jangan nanti listrik yang menjadi alasan. Ngapa ngajar, lampu mati. Nah, kan Iya Pak. alasannya tidak logis kan gitu kan. Masa gara-gara lampu kalau mati lampu selamanya tidak ngajar kan begitu. Itu harus pikirkan ya Bu ya. Iya Pak. Oke, itu dari saya Bu. Mudah-mudahan Iya bisa Pak. menginspirasi ya Terima Bu. kasih banyak. Oke, Mudah-mudahan Bapak sehat selalu. amin ya Rabbal alamin. Silakan Pak Edi untuk menambah referensinya. Iya Pak. Terima kasih Pak Udin. Iya Pak.
Saya lanjutkan. Gimana kabarnya, Bu? Iya Pak, suaranya ini laptopnya mau disambungin ke speaker, nggak bisa, nggak nyambung nih Pak. Jadi suaranya bisa minta tolong diulang Pak. Sebentar Pak, saya sambungin ke headset dulu Pak. Nggak tahu ya. Balik tak yuk. Suara saya terdengar nggak Pak? Dengar, Bu, dengar. Bentar, Bu ya. Nggak nyambung. Nyambung, Bu, jelas-jelas. Suara Ibu jelas. Tapi di headset juga nggak nyambung. Udah lah Pak, nggak apa-apa Pak. Ayo kita lanjutkan Pak. Gimana? Kedengeran, Bu Puji? Ya Pak? Kedengeran nggak suara saya? Iya dengar. Tapi nanti kalau saya sampai tidak terdengar, mohon maaf ya Pak ya. Oke, lanjutkan. Ya Pak. Oke. Maaf tadi Bu Puji ngajarnya di SMP ya? Iya Pak. Di SMP itu anak-anak boleh bawa HP enggak Bu Puji ke kelas? Tergantung dengan tugasnya Pak. Biasanya ada guru yang menggunakan HP, ada juga yang tidak. Karena kadang anak kalau dibolehin menggunakan HP malah jadinya mabar Pak. Tidak jadi belajar. Jadi anak itu ada yang bikin video TikTok, jadi tidak fokus belajar. Ya, memang ada plus minusnya ya ketika Iya. anak-anak bisa membawa HP. Nah, Ya. ketika integrasi TPEC misalnya dimasukkan ke pembelajaran, ya justru itu lebih bagus kalau diminta menggunakan HP. Ya, misalnya Bu Puji bisa menggunakan link-link YouTube atau link website misalnya. Iya Pak. Ya, atau quiz ya untuk yang berbasis online. Nah, itu kan hanya bisa diakses kalau anak itu punya HP ya. Iya. Ya, bisa menggunakan HP. Ya, tapi ya itu tadi memang guru harus mengontrol ya. Ya harus mengontrol, harus mendesain betul aktivitas pembelajarannya seperti apa agar anak-anak itu menggunakan HP memang karena dia butuh. Ya, Iya. karena dia untuk Puji sendiri gimana Bu? Semua ini bisa Halo Pak. di mana? Ya halo. Halo Ya. Pak. Kedengeran enggak Bu? Mohon maaf Pak, diulang lagi Pak. Pengalaman Ibu Puji selama ini ketika mengajar pernah enggak menggunakan HP ya anak-anak itu di kelas ketika mengintegrasikan dengan TPEC? Oh, kalau itu saya baru menggunakan Quizzes tapi tidak menggunakan HP Pak. Baru menggunakan mode kertas. Tapi kalau Google Form, mungkin kalau untuk tugas di rumah Pak. Kalau di sekolah saya jarang meminta anak untuk menggunakan HP. Oke, Iya, Google. Mohon maaf Pak, suaranya tidak terdengar. Google Form, tapi anak-anak itu mengerjakan di rumah Bu ya? Iya Pak. Oke. Nah, selanjutnya untuk ini Bu, untuk fasilitasi Iya Pak. beda ya. Halo? Iya Pak, halo.
Ya, untuk memfasilitasi kebutuhan belajar anak-anak yang berbeda-beda, Yang berbeda Pak ya? ya banyak perbedaannya dari segi Ya. kemampuan kognitif misalnya, dari segi gaya belajar dan juga motivasi. Nah, itu apa sih biasanya Ibu lakukan untuk menyesuaikan itu? Dengan menggunakan metode berdiferensiasi, Pak. Contoh, Ya, Pak. contoh realnya kegiatannya seperti apa itu, Bu? Dengan menunjukkan video pembelajaran, kemudian Canva, PowerPoint, dan media seperti tugas melalui TikTok, YouTube, dan lain sebagainya, Pak. Halo, Pak. Ini ya, Halo? dari segi gaya belajarnya begitu, Bu. Gaya belajarnya, Pak ya? Ya, enggak, yang dijelaskan tadi itu untuk memfasilitasi perbedaan dari segi apa itu, Bu? Dari segi pembelajarannya, Pak. Ya, maksudnya gaya belajarnya kah atau kemampuan kognitifnya? Oh, kemampuan kognitifnya, Pak. Nah, itu gimana hasilnya ketika melakukan itu, Bu? Ada perbedaan enggak dengan pembelajaran yang tidak berdiferensiasi, artinya sama saja untuk semua? Apa Ya, Pak. Ada perbedaannya. Jadi siswa lebih ekspresif, lebih ada yang memang sebagian besar aktif, dan ada juga mungkin beberapa anak yang memang kurang aktif itu tidak bisa dihitung 1 atau 2 orang saja, Pak. Jadi hasilnya kelihatan ya kalau perbedaan. Ya, hasilnya kelihatan kalau ada perbedaan, Bu ya. Iya, Pak, ada, Pak. Terlihat. Nah, baik. Untuk asesmen, Bu. Ya, untuk ya. Asesmen, Pak ya? Ya, untuk asesmen Ya. ada mengintegrasikan dengan juga enggak asesmennya? Apa hanya di proses pembelajaran saja? Tidak, Pak. Jadi kalau integrasi asesmen itu melalui sumatif, Pak, formatif. Ya. Iya, Pak. Ada menggunakan Google Form misalnya atau aplikasi lain yang Iya, Pak, menggunakan Google Form dan juga Quizzes mode kertas. Jadi anak tidak perlu menggunakan HP lagi. Kita hanya menayangkan melalui infocus dari Quizzes itu sendiri. Oke, baik. Ya, Pak? Selanjutnya untuk ini untuk media pembelajaran nih, Bu. Ya. Nah, kira-kira dari fasilitas pendukung yang ada di sekolah itu sudah cukup baik atau belum untuk memanfaatkan teknologi? Sudah cukup baik, Pak. Mudah-mudahan kalau tidak mati lampu bisa terkondisikan dan bisa berjalan dengan baik pembelajarannya. Kalau lampunya padam gimana, Bu? Non? Kalau lampunya padam? Kalau lampunya padam, kita jadinya hanya menggunakan metode mungkin tanya jawab, kemudian mengerjakan ini, Pak, pilihan ganda gitu. Mohon maaf, Pak, ini lagi pada mau mudik, Pak. Gimana? Ini Gimana, Bu? teman-teman lagi pada mau mudik, jadi berisik banget, Pak. Ya, maksudnya
media pembelajaran yang ada enggak yang dibuat sendiri misalnya untuk mengantisipasi kendala-kendala? Iya Pak, ada Pak. Contohnya seperti membuat tempelan. Saya kemarin kan membuat modul ajar tentang materi berwudu. Nah, jadi saya membuat gambar-gambar agar siswa dapat mengurutkan urutan tata cara berwudu dengan baik dan juga benar. Oke. Ya. Ibu, saya kira cukup ya, Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Pak Syarifudin. Oke, baik, Pak. Ini ada beberapa orang lagi nih, Pak. Ya Pak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru separuh, Pak. Masih ada 4 lagi, Pak ya. habiskan saja Pak sampai malam nggak apa-apa ini Pak. Ya biar Tapi saya pulang dulu Pak, mohon maaf Pak ya, tidak bisa ikut bergabung Nggak apa-apa, karena masih jauh. Ini saya nanti sampai rumah jam 7. baik. Ya silakan Ibu. Silakan boleh meninggalkan Zoom Ya dan Pak, gabung. terima kasih banyak. Bapak sehat-sehat selalu. Mudah-mudahan nanti Oke. ketemu di pengukuhan. Doakan kami ya Pak ya, mudah-mudahan lancar. Oke, selamat bertemu ya, Bu. Ya Pak, terima kasih banyak. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.